banyak organisasi masyarakat sipil di Indonesia menghadapi tantangan yang sama, yakni kebutuhan program yang semakin besar, tapi sumber dana semakin terbatas. Di tengah perubahan kebijakan, kompetisi pendanaan, dan penyempitan ruang sipil, fundraising bukan lagi pilihan. Ini adalah kebutuhan strategis. Di video ini, kita akan membahas pemahaman dasar mengenai fundraising, mulai dari prinsipnya hingga jenis sumber dayanya yang relevan untuk organisasi masyarakat sipil, sampai metode penggalangannya. Bagi organisasi masyarakat sipil di Indonesia, fundraising adalah upaya untuk menjaga keberlanjutan gerakan, memastikan kerja advokasi, layanan masyarakat, serta penguatan komunitas tetap berjalan. Di Indonesia, ketergantungan pada satu sumber dana, terutama donor institusional, membuat banyak organisasi rentan. Karena itu, pemahaman mengenai prinsip fundraising menjadi semakin penting. Prinsip pertama, berbasis misi dan nilai. Fundraising organisasi masyarakat sipil harus selalu berpijak pada misi dan nilai organisasi. Sebab, menjaga independensi dan integritas gerakan adalah hal yang krusial. Dana yang dihimpun tidak boleh menggeser arah perjuangan organisasi. Prinsip kedua, membangun kepercayaan publik. Ketika ruang sipil makin menyempit, kepercayaan publik menjadi modal yang utama bagi organisasi masyarakat sipil. Fundraising bukan hanya proposal, bukan hanya permintaan dana, tapi juga bagaimana organisasi harus hadir, konsisten, dan relevan di mata masyarakat. Prinsip ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas, organisasi masyarakat sipil perlu lebih terbuka soal penggunaan dana dan dampak kerja. Transparansi bukan beban administratif, melainkan strategi membangun legitimasi. Lalu, apa saja sumber dana yang bisa digunakan oleh OMS dan bagaimana cara atau metode penggalangannya? Pertama, donasi publik dan basis pendukung. Donasi individu, baik yang bersifat rutin maupun kampanye publik, menjadi semakin penting. Basis pendukung yang kuat membantu OMS untuk lebih mandiri dan tidak bergantung pada satu donor besar. Donasi individu bisa digalang melalui metode tatap muka, email, telepon, WhatsApp, media sosial, atau lewat platform crowdfunding dan metode yang lain. Kedua, lembaga donor dan filantropi. Lembaga donor tetap menjadi sumber dana yang penting, namun kompetisinya akan semakin kuat. Organisasi perlu lebih strategik dan selektif agar tetap sejalan dengan misinya. Kedua segmen donor ini bisa digalang melalui pertemuan formal dan informal, pengiriman proposal, presentasi, dan metode yang lain. Ketiga, kemitraan dengan sektor swasta. Kerjasama dengan korporasi biasanya menjadi penting selama dijalankan secara kritis dan transparan. Prinsip kehati-hatian penting agar tidak mengorbankan independensi organisasi. Dana sosial perusahaan ini bisa digalang melalui pengiriman proposal, pertemuan formal dan informal, presentasi, maupun metode yang lain. 4. Usaha sosial dan penggalangan dana kreatif. Banyak organisasi masyarakat sipil mulai mengembangkan event publik, kelas berbayar, atau produk kreatif sebagai sumber dana alternatif. Langkah ini membantu memperluas sumber pendanaan sekaligus menjangkau publik baru. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan mengenali berbagai sumber pendanaan fundraising serta metode penggalangannya, organisasi masyarakat sipil dapat membangun pendanaan yang lebih beragam, mandiri, dan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut terkait fundraising dan materi lainnya, silakan akses dan subscribe channel YouTube Lingkar Madani. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Sampai jumpa.